Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utama, NIM 170 121051. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama adalah konsep kewirausahaan menurut Islam. Wirausaha sendiri adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Konsep kewirausahaan menurut Islam sendiri yang pertama adalah motif berwirausaha buat modal usaha. Yang kedua, berdagang hanya mencari untung. Seringkali orang berdagang menghalalkan segala cara. Berdagang merupakan hobi bagi yang menekuninya secara ikhlas. Berdagang adalah ibadah karena berdagang sebagai wadah dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Yang tiga, berbuat baik dapat menyenangkan otak, yaitu tidak menimbulkan beban, menjauhi dari singgungan penjual dan pembeli. Yang keempat, perintah bekerja terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, Al-Baqarah ayat 33, Al-Jumu'ah ayat 7, dan Al-Qasas ayat 77. 5. Manajemen utang piutang, yakni tidak mengambil laba secara besar-besaran dan membayar utang secepatnya atau tepat waktu. Yang keenam, membina tenaga kerja bawahan. Yang ketujuh, pamer kekayaan menjadikan modal beku. 8. Sifat-sifat usaha: takwa, tawakal, zikir, syukur, jujur, niat suci ibadah, azan, dan bangun pagi. Adapun yang kedua yaitu karakteristik. Dalam ajaran Islam ada beberapa sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Yang kedua, jujur. Dalam satu hadis dinyatakan, kejujuran itu akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan-raguan. Hadis riwayat Tirmizi. Jujur dalam segala kegiatan bisnis, menimbang, mengukur, membagi, berjanji, membayar hutang. Jujur dalam berhubungan dengan orang lain akan membuat ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga, niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, melakukan bisnis adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam bisnis akan digunakan kembali di jalan Allah. Yang keempat, azan dan bangun pagi. Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya agar mulai bekerja sejak pagi hari, selesai sholat subuh. Jangan kamu tidur, bergeraklah, carilah rizki dari Tuhanmu. Para malaikat akan turun dan membagi rizki sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kelima, toleransi. Toleransi, tegang rasa, tepo seliro, lamat di awak, katujuh diurang. Anut oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis. Dengan demikian, tampak orang bisnis itu supel, mudah bergaul, komunikatif, praktis, tidak banyak teori, fleksibel, pandai melihat situasi dan kondisi. Toleransi terhadap langganan dan tidak kaku. 6. Berzakat dan berinfak. Mengeluarkan zakat dan infak harus menjadi budaya muslim yang bergerak dalam bidang bisnis. Harta yang dikelola dalam bidang bisnis, laba yang diperoleh harus disisihkan sebagai untuk membantu anggota masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam sudah jelas bahwa harta yang dizakatkan dan diinfakkan tidak akan hilang, melainkan menjadi tabungan yang berlipat ganda baik dunia maupun akhirat. Adapun nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam, yang pertama, tauhid. Dalam hal ini adalah tauhid sebagaimana terrefleksikan dalam konsep kesatuan yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi tumbuh terpadu. 2. Khilafah. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu pertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.
Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Yang ketiga, ibadah. Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai kawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan, dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya. Yang keempat, taksiyah. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih untuk menetapkan keuntungan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau melakukan zolim terhadap sesama. Adapun hadis, Anas bin Malik menuturkan bahwa seseorang laki-laki dari kaum Ansor datang meminta-minta kepada Nabi. Beliau bersabda, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" "Ada, wahai Rasulullah," jawabnya. "Saya punya alas pelana yang saya gunakan dan satu lagi saya hamparkan." "Coba bawa ke sini," sabda Rasulullah. Laki-laki ini kemudian membawa dua barang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengambilnya dan bersabda, "Siapa yang mau beli?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau mengambilnya dengan harga 1 dirham." Beliau bersabda lagi, "Adakah yang mau mengambilnya lebih dari 1 dirham? Dengan 2 atau 3 dirham begitu?" Maka berkatalah seorang laki-laki yang lain, "Saya mengambilnya dengan 2 dirham." Beliau memberikan barang tersebut kepada lalu mengambil uang 2 dirham tadi dan menyerahkan kepada orang Ansor ini. Beliau bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham dan berikan kepada keluargamu. Sementara 1 dirham sisanya belikan kapak dan bawa ke sini." Sejurus kemudian orang Ansor ini datang kepada Rasulullah dengan membawa kapak. Rasulullah membuatkan gagang kapak tersebut dan bersabda, "Pergilah, carilah kayu bakar dan jual. Aku tidak ingin melihatmu 15 hari ke depan." Maka pergilah orang ini mencari kayu bakar dan menjualnya. Kemudian kembali kepada Rasulullah dan telah memperoleh 10 dirham. Sebagiannya dibelikan baju dan sebagai lainnya dibelikan makanan. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, yang artinya, "Ini lebih baik bagimu daripada nanti pada hari kiamat di wajahmu akibat meminta-minta. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak baik kecuali kepada 3 orang-orang yang sangat fakir, orang yang banyak utang, atau orang yang memiliki tanggung bayar diat, denda bagi ganti, kisos." Dan di sini ada alasan menjadi entrepreneur dan rencana ke depan. Alasan saya menjadi entrepreneur adalah ingin sangat menantang. Entrepreneur ini sangat menantang dari segi risiko, manajemen, dan lainnya. Dan mungkin salah satunya adalah menjadi orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab. Karena di sini kita sebagai penggerak, kita yang mengatur layaknya seorang karyawan. Untuk rencana ke depan, saya akan membuat suatu usaha kopi, yaitu coffee truck, yang dimana harus dilabeli dengan halal. Dimana zaman sekarang kopi ini sangat diminati sekali, hampir semua kalangan, karena rasanya yang enak dan juga nantinya saya akan tambah varian rasa dengan bermodal beli kendaraan bekas lalu dimodif, dan untuk penjualan sendiri saya akan memilih tempat-tempat keramaian seperti dekat kampus-kampus, perkantoran, ataupun pinggir jalan yang sering dilalui muda-mudi. Dari segi manajemen pun tidak terlalu sulit, saya hanya butuh 1 karyawan di setiap cabangnya agar tidak mudah bosan dengan kopi. Saya nantinya akan selalu membuat inovasi terbaru terhadap bisnis saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.